Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sejarah iman bangsa Israel, Yahweh acap kali menampakkan diri. Kita ambil misal. Abraham pada waktu itu mendapatkan penampakan Tuhan dekat pohon terbantin di daerah Mamre ketika ia duduk di depan kemahnya. Yakob juga begitu. Yakob dari Padan Aram datang. Kemudian Yahweh menampakkan diri dan bahkan memberkati dia. Dan kisah lain yang tidak kalah menarik ialah bahwa bagaimana Yahweh menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai atau Horeb. Dari ketiga peristiwa ini, saudara-saudari terkasih, kita melihat bahwa Yahweh senantiasa menampakkan diri kepada tokoh-tokoh bangsa Israel. Pertanyaan sekarang ialah, bagaimanakah sekarang? Dan apakah Yahweh tetap menampakkan diri kepada kita pada zaman ini? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini menarik. Di mana letak menariknya? Bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dan pada waktu itu wajah Yesus tidak berubah. Yang berubah rupa Yesus. Pakaiannya putih, berkilat-kilat. Hasil cucian binatu sekarang tidak sehebat waktu itu. Kemudian penginjil Markus menyoroti keadaan Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu yang diselimuti oleh rasa bingung dan sekaligus kagum. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengerti dan tidak memahami siapakah Yesus sebenarnya pada waktu itu. Walaupun mereka berada bersama Yesus. Mereka tertegun. Mereka terpana dengan perubahan rupa Yesus. Mereka menikmati penampakan diri Yesus. Sebenarnya yang mereka kagumi ialah Yesus yang mencapai kemuliaannya. Yesus yang mencapai keluhurannya lewat derita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma menulis bahwa Bapa Surgawi tidak menyayangkan anaknya sendiri yang dikurbankan dan diserahkan kepada dunia. Pengorbanan Yesus jauh lebih daripada pengorbanan Ishak oleh Abraham pada waktu itu. Karena Yesus menyerahkan seluruh dirinya untuk seluruh dunia demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ilahi dari awan ini, saudara-saudari terkasih, mengajak kita untuk mendengarkan Yesus pada saat ini. Maka muncul pertanyaan, apakah yang akan kita dengarkan dari dia? Yang akan kita dengarkan darinya, tidak lain dan tidak bukan, sabdanya. Kata-kata Yesus dalam Alkitab. Kata-kata Yesus yang disampaikan melalui sesama yang bijaksana dan baik. Apa yang kita dengarkan dari Yesus lagi? Yang kita dengarkan dari Yesus ialah perintah Yesus yang tidak boleh tidak harus kita jalankan. Bahwa kita juga harus mengasihi sesama satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, tetapi kita juga mendengarkan kehendak Yesus. Apa yang Yesus kehendaki dari saya sebenarnya pada saat ini. Kita mendengarkan keinginan Yesus pada saat ini. Apa yang Yesus inginkan dari saya
dan semestinya saya lakukan. Dan kita ingat saudara-saudari terkasih, bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan pesan lewat kata-kata. Tidak. Tetapi Yesus menyampaikan pesan melalui seluruh hidupnya. Melalui perbuatannya, melalui tindakannya, melalui kasihnya, melalui pengampunannya, melalui berkat dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Apakah yang bisa kita lakukan berdasarkan firman Tuhan tadi? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita mulai belajar mendengarkan sekali lagi. Kita sekalian tahu bahwa Tuhan menciptakan dua kuping. Tuhan punya rencana dan maksud. Bahwa kalau kita mendengarkan seseorang, baiknya dua kali. Kita mendengarkan dari kuping kiri dan juga dari kuping kanan. Dan bukan hanya mendengarkan dengan satu kuping. Mari kita coba belajar mendengarkan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya belajar mendengarkan selama masa Prapaskah ini, tetapi kita juga mau lebih dekat dengan Yesus. Kita akan berangkat bersama pada saat ini. Bersama Rasul Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk mendaki gunung kemuliaan itu. Tetapi saudara-saudari terkasih, ingat bahwa kemuliaan itu akan tercapai kalau kita akan menempuh jalan langkah-langkah derita bagi kita. Derita dengan macam-macam bentuk. Tidak diterima orang, rasa sakit dalam tubuh, pikiran yang kacau, mungkin kurang dihormati orang, kurang didengarkan orang. Itu adalah bagian dari derita. Tapi yakin saudara-saudari terkasih, bahwa kita akan mencapai bukit kemuliaan itu lewat derita. Ingat pepatah yang mengatakan, tiada mahkota tanpa salib. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin.